Legenda keris pusaka dapur sengkela dan condong campur. Keris dengan dapur sengkela dalam pandangan sebagian masyarakat Jawa yang masih melestarikan tradisi tosan aji, boleh jadi menjadi salah satu dapur keris yang menjadi kebanggaan pemiliknya. Keris Luk 13 dengan ciri khusus memiliki pancaran warna kemerahan pada bilahnya ini diyakini punya aura yang mampu mendongkrak kewibawaan bagi pemiliknya, sehingga tidak berlebihan kalau keris ini pernah menjadi keris tersohor yang dimiliki para raja di Jawa secara turun-temurun. Kalau dikaji secara historisnya, keris dapur sengkelat sebenarnya merupakan produk gagal yang dibuat Joko Supo putra Tumenggung Supatria Bupati Wedana Empu Majapahit. Setelah menikah dengan Rasawulan adik Kangjeng Sunan Kalijaga, kemudian berganti nama Empu Supa. Sebelum menjadi murid setia Kangjeng Sunan Kalijaga yang selalu mengikuti kemana pergi, Joko Supo sudah menjadi abdi dalam Empu Jajar di Majapahit. Kala itu Raden Patah mendapatkan restu untuk mendirikan Kabupaten Bintara di Demak yang merupakan kabupaten Islam. Setelah mendapat ajakan dari Sunan Kalijaga, Joko Supo memilih hijrah dan menjadi murid setia Sunan Kalijaga, sebagaimana diceritakan dalam salah satu pupuh di Babat Demak. Ketika Kabupaten Bintoro hendak mendirikan masjid, para wali diminta bantuannya masing-masing untuk memberi satu soko penopang bangunan masjid nantinya. Sunan Kalijaga mengajak Joko Supo untuk mencari pohon jati di sebuah hutan. Belum sampai mendapatkan pohon jati yang dipandang cocok untuk dijadikan sebuah soko guru masjid, mereka bertemu dengan Rasawulan adik Sunan Kalijaga yang sedang melakukan prihatin dengan bertapa ala kidang atau tapa ngidang. Betapa girangnya hati Rasawulan bertemu dengan kakaknya. Lantas dia menceritakan asal mulanya pergi dari Tuban dan memilih menjalani laku tapa ngidang. Aku bingung selalu dipaksa untuk menikah oleh Kangjeng Romo, sehingga lebih baik memilih pergi dari Tuban dengan laku tapa ngidangnya, tutur Rasawulan. Sebaiknya kita kembali ke Tuban. Kasihan Romo pasti sangat sedih karena ditinggal pergi semua anak-anak yang disayanginya, ajak Sunan Kalijaga, yang semasa mudanya bernama Raden Mas Said. Ia putra Tumenggung Wilatikta. Ada yang menyebutnya juga Arya Teja, Bupati Tuban. Setelah kembali sampai Tuban, Sunan Kalijaga kemudian meminta Rasawulan untuk bersedia menjadi istri Joko Supo. Keduanya kemudian menikah dengan tata cara Islam. Setelah menikah itulah kemudian Joko Supo menekuni kembali sebagai seorang pandai atau empu dengan nama Empu Supa. Kemampuan dalam membuat berbagai senjata dan peralatan pertanian mengusik pemikiran Sunan Kalijaga yang kemudian meminta Empu Supa untuk membuat lebih coten atau pisau khusus untuk menyembelih kambing dengan memberikan bahan besi sebesar klungsu atau biji buah asem. Keris dapur sengkela dan dapur carubu. Bahan tosan sebesar klungsu atau biji buah asem Jawa yang diberikan Sunan Kalijaga membuat Empu Supa sontak agak terperanjat. Meski dalam benaknya muncul pertanyaan, apakah Kangjeng Sunan ingin menguji kemampuannya dalam membuat senjata? Tapi karena rasa hormat dan patuh kepada sang guru, Empu Supa pun tidak lantas mengiyakan pembuatan gaman lebih.
Pertimbangannya, kalau dia langsung membuat dengan bahan minimalis itu, pasti akan membuat perasaan Kangjeng Sunan seperti diungguli kemampuannya. Dan itu sangat dihindari oleh Empu Supa dengan segala kerendah hatiannya. Kangjeng Sunan, tosan hanya sebesar biji asem ini sangat kecil, mana mungkin bisa dibikin gaman lebih, ucap Empu Supa. Kangjeng Sunan Kalijaga paham dengan maksud pertanyaan murid yang sekaligus adik iparnya itu. Maka dengan senyum lantas dikatakan kalau bakal tosan itu besarnya segunung. Dengan ajaibnya, bahan tosan itu pun berubah menjadi besar. Empu Supa makin kaget dan merasa tidak sanggup untuk membuat gaman dengan bahan sebesar itu di pesalennya. Kalau sebesar gunung seperti ini, mana bisa saya capit dengan alat ini, Kangjeng Sunan, ucap Empu Supa penuh takdim pada sang guru yang kesaktiannya tidak kepalang tanggung itu. Kerjakan saja, bahannya hanya sebesar klungsu, tegas Sunan Kalijaga bersamaan dengan kembalinya bahan tosan menjadi seperti semula, sebesar klungsu. Meski dalam benaknya masih berkecamuk berbagai keganjilan nalar, karena bahan tosan sebesar klungsu itu ternyata memiliki bobot yang luar biasa, bahkan tidak sebanding dengan wujud fisiknya. Setelah mendapatkan izin, Empu Supa lantas mengerjakan tosan itu, ditempa memenuhi permintaan guru yang juga kakak iparnya. Hampir setiap hari, Empu Supa mengerjakan pesanan gaman Kangjeng Sunan Kalijaga dengan sepenuh hati. Kemampuan fisiknya dicurahkan untuk membentuk senjata itu sesempurna mungkin. Kekuatan batinnya pun menyatu dengan senjata yang dipesan agar bisa memuaskan hati Kangjeng Sunan. Setelah beberapa hari, pesanan itu pun diserahkan pada Kangjeng Sunan Kalijaga. Melihat bentuk pesanan yang sudah diserahkan, sepertinya tidak sesuai harapan Kangjeng Sunan. Meski begitu, Sunan Kalijaga merasa tertarik dan sangat menikmati keindahan senjata yang ternyata berbentuk keris dengan luk 13. Bahkan pada bilah itu bagai memancarkan semburat warna kemerahan. Meski hati kecilnya merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan, namun di balik itu muncul kebanggaan karena adik iparnya punya talenta luar biasa sebagai empu keris. Supa, keris ini sangat indah. Kalau digunakan oleh seorang santri tidak sesuai. Keris ini cocoknya untuk para raja di tanah Jawa karena warnanya kemerahan. Keris ini aku beri nama Sengkelat. Sementara biar kau pakai saja, tapi aku tetap ingin kau membuatkan keris yang sesuai bagi seorang santri, pinta Sunan Kalijaga sambil menyerahkan bakal tosan sebesar buah kemiri. Setelah bakal tosan itu ditempa di pesalen, kemudian dibentuk sedemikian rupa menjadi keris berbentuk pedang suduk atau golok atau belati dengan gonjo sepan di pangkalnya. Begitu ditunjukkan kepada Kangjeng Sunan, betapa gembiranya Sunan Kalijaga melihat senjata itu. Selain terlihat sederhana dan patut, senjata itu pun sesuai dengan harapannya sebagai alat untuk menyembelih hewan. Karena saking gembiranya oleh Kangjeng Sunan Kalijaga, senjata itu diberi nama dapur cerubuk. Keris Sengkela dibuat kembar 3. Keris dapur Sengkelat sesuai dengan apa yang dikatakan Sunan Kalijaga sebagai salah satu keris pusaka yang memiliki keampuhan bagi tegak dan kokohnya kerajaan.
sehingga pada setiap pergantian penguasa di kerajaan Jawa, keris dapur sengkelat sebagai simbol semangat gerakan muda menjadi keniscayaan untuk dihadirkan sebagai sifat kandel seorang raja yang naik tahta. Menurut berbagai sumber, setelah Empu Supa membuat keris sengkelat dan ditunjukkan kepada Kangjeng Sunan Kalijaga gurunya, lantas oleh Kangjeng Sunan keris itu dikembalikan karena bentuk keris masih merupakan bentuk senjata pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Padahal saat itu dominasi kerajaan Islam Bintara di Demak mulai moncer sebagai pusat kekuatan baru para santri. Atas saran Kangjeng Sunan Kalijaga agar Kiai Sengkelat nantinya bisa memiliki perjalanan panjang sebagai simbol kekuatan kekuasaan kerajaan, maka oleh Sunan Kalijaga diminta untuk dibuatkan putranya. Dengan membuat duplikasi dapur sengkelat sebanyak 2 bilah lagi, dimaksudkan nantinya agar bisa diserahkan pada 2 kerajaan lainnya, yaitu Kasultanan Cirebon dan Kasultanan Banten. Sedangkan kerajaan Bintara dalam nubuat Kangjeng Sunan Kalijaga nantinya menjadi cikal bakal bagi berdirinya dinasti kerajaan Mataram Islam setelah masa kekuasaan Pajang. Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, seperti termuat di Babat Demak, ada 3 keris dapur sengkelat yang memiliki kemiripan sempurna, sehingga ketiganya tidak bisa dibedakan mana yang kali pertama dibuat. Kecuali oleh mereka yang memiliki kemampuan menembus pandang secara metafisik dan paham dengan kualitas Tosan Aji Misuhur, ketika keris dapur sengkelat sengaja didedikasikan bagi kekuatan dan kekuasaan seorang raja yang sedang bertahta. Dalam sejumlah kajian terkait dengan tafsir keberadaan keris sengkelat yang merupakan karya Empu Supa sebagai generasi penerus dari darah para empu sakti kerajaan Majapahit yang kemudian eksodus ke Demak. Konon pada masa kekuasaan Mataram Islam di bawah kendali Sultan Agung Hanyokrokusumo di Kertopleret, beredar kisah 2 dari 3 Kiai Sengkelat dilarung dan dipersembahkan kepada penguasa Laut Selatan Kangjeng Ratu Kidul. Hal itu dilakukan Sultan Agung sebelum kedua Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Simbolik dari prosesi larung pusaka itu, boleh jadi Sultan Agung memohon restu menyatukan kekuasaan kerajaan di Jawa dalam Panji Gula Kalapa Mataram. Faktanya, dari ekspansi Mataram ke Cirebon dan Banten dapat ditaklukkan sebelum merencanakan gagasan besar penyerangan terhadap kekuatan kompeni di Batavia, setelah kedua kerajaan yang dianggap sebagai matahari kembar 3 di Jawa bisa ditaklukkan. Tidak berselang lama, Sultan Agung melakukan penyerangan ke Batavia dengan memanfaatkan sekutunya Cirebon dan Banten sebagai pangkalan militernya, meski 2 kali serangan menemui kegagalan. Namun sejarah tetap mencatat pergerakan nasionalisme. Mataram Islam punya andil dalam menurunkan darah para pejuangnya di tanah air dengan semangat muda, semangat keris dapur sengkelat. Aksi pencurian Bupati Belambangan Siung Laut. Dalam sebuah kisah, konon keris sengkelat pernah dicuri oleh seorang utusan maling Aguno dari Belambangan. Tersiar kabar bagi kerajaan yang memiliki kekuatan dan tangguh dalam menghadapi berbagai serangan lawan, haruslah memiliki keris pusaka bernama Kiai Sengkelat.
Padahal keris berpamor kemerahan itu dikenal milik Sunan Kalijaga di Tuban, karena terdorong ingin menjadikan kerajaannya kokoh dan kewibawaannya tak tertandingi. Penguasa Blambangan yang bertahta saat itu, Bupati Siung Laut, menginginkan kerajaannya dijaga oleh keampuhan Kiai Sengkelat. Maka drama pencurian yang melibatkan teknik mencuri kelas wahid di samanya pun dilakukan oleh seorang maling Aguno yang pilih tanding kesaktiannya. Tidak setiap orang memiliki kemampuan mengenali wujud keris dapur Sengkelat, apalagi dapat memboyongnya, karena bobot keris yang memiliki wanda prasaja alias sederhana itu dibikin dari biji tosan yang unik, bobot bebetnya. Sehingga barang siapa yang bisa membawa keris itu berpindah tempat dari penyimpanannya di Tuban, jelas tidak diragukan lagi keampuhan dan kesaktian maling itu. Dan ternyata utusan itu bisa membawa keris Sengkelat masuk Blambangan. Saking gembiranya, Adipati Siung Laut lantas memberi hadiah dengan mengangkat utusan tadi sebagai pepatih dalam. Sunan Kalijaga mengetahui kalau keris Sengkelat hilang dari gedung pusaka, lantas mengutus Empu Supa sebagai pembuat untuk mencarinya dengan menyamar sebagai tukang pandai yang menyusup masuk ke Blambangan. Mendengar ada ahli pandai kenamaan berada di kerajaannya, hati Siung Laut betapa girangnya, sebab dia tahu bagaimanapun rapatnya menyembunyikan kejahatannya mencuri Kiai Sengkelat pasti akan diketahui juga oleh Sunan Kalijaga. Maka untuk mengelabuhi ketika Sunan Kalijaga meminta baliknya keris nantinya, oleh Adipati Siung Laut diperintahkan pada ahli pandai kondang itu untuk membuat duplikat atau tiruan Kiai Sengkelat sepatut mungkin, bahkan kalau bisa sama persis agar tidak bisa dibedakan keduanya. Memenuhi keinginan Siung Laut oleh ahli pandai yang sejatinya Empu Supa itu, tidak dibuat sebuah duplikat tetapi 2 duplikat. Sedangkan Kiai Sengkelat yang asli dari Satontosan Saklungsu disimpannya. Begitu pesanan Siung Laut selesai, Adipati tidak bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli, sehingga diminta pandai itu untuk menunjukkannya. Tapi karena keduanya memang memiliki kemiripan sempurna, oleh Empu Pandai itu dikatakan sebaiknya keduanya disimpan saja, dijaga agar satu sama lainnya tidak dipisahkan. Karena untuk memilih mana yang asli sangat sulit, begitu kilah Empu Supa dalam penyamarannya. Kisah ini merupakan versi lain dari sejarah terjadinya keris Kiai Sengkelat ada 3 bilah. Begitu tugas penyamaran selesai dan berhasil mendapatkan kembali keris Sengkelat, Empu Supa pun lantas kembali ke Tuban guna mengaturkan hasil pekerjaannya pada Kangjeng Sunan Kalijaga. Sepulangnya di Tuban, keris Sengkelat mendapat pengawasan serius agar jangan sampai jatuh ke tangan penguasa lalim, apalagi penguasa yang hanya menginginkan kekuasaan semata. Kalau sampai itu terjadi, bisa merusak ketentraman di Jawa saat itu. Perang tanding Sengkelat dan Condong Campur. Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Lingkungan istana pun banyak sentana dan abdi dalam yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya dari kekuatan apa. Tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam Babat Demak dikisahkan,
Mereka yang pagi sakit, sorenya meninggal. Begitu juga sebaliknya, sore hari terserang sakit, paginya sudah membujur jadi jisim. Berbagai upaya sudah dilakukan dengan memanggil para tabib dan orang sakti untuk mengungkap penyakit aneh dari sumbernya, tapi tidak ada yang bisa menembus tabir misteri itu. Malah kejadiannya semakin berawasi. Hingga permaisuri sang menata pun terkena penyakit. Dari temuan para tabib istana, disarankan agar setiap malam gedung keputren dijaga orang-orang sakti, termasuk para empu kerajaan. Ini untuk menjaga permaisuri agar dapat bertahan dan tidak semakin parah, karena pengaruh pagebluk yang terornya memuncak pada malam hari. Begitu analisa para tabib istana. Prabu Brawijaya mengutus semua abdi dalam pilihan, juga para empu pusaka kerajaan berjaga secara bergiliran. Setiap malamnya dijadwalkan 2 orang menjaga gedung keputren. Pada suatu malam, Bupati Empu Tumenggung Supatria dan Tumenggung Supakati kena jadwal piket. Namun secara kebetulan keduanya sakit sehingga mengutus putra mereka. Kebetulan Empu Supa sedang di Majapahit memperkenalkan istrinya Rasawulan, putri Adipati Tuban, kepada keluarganya. Oleh Tumenggung Supatria, putranya diminta menggantikan jatah ronda di gedung keputren Majapahit. Sedang Tumenggung Supakati mengutus putranya Empu Jigja. Kedua putra Empu Kondang di Majapahit itu bertemu di depan regol keputren. Empu Supa membawa keris sengkela dan Empu Jigja mengenakan keris sapu inten. Sama-sama memiliki luk 13. Namun begitu penampilan sapu inten tampak lebih menonjol dan memiliki daya pikat ngedap-ngedapi. Sementara wujud sengkelat sangat sederhana dan prasaja, tanpa ada kekuatan gebiar dalam penampilannya. Mereka bercengkrama sebagaimana 2 sahabat lama tidak bertemu, hingga tidak terasa waktu tengah malam tiba. Ketika suasana malam makin sepi dan para abdi dalam banyak yang terlena, Empu Supa masih terjaga. Tiba-tiba dia melihat cahaya kemerahan melesat keluar dari gedung Prabayaksa, tempat penyimpanan pusaka kerajaan. Cahaya itu dikenali Empu Supa sebagai perwujudan keris condong campur milik Prabu Brawijaya. Setelah melesat keluar, keris condong campur lantas menebar teluh braja yang menjadi sumber wajah penyakit selama ini. Tanpa diduga, keris sapu inten melesat keluar dari warangka yang masih disingkelit Empu Jigja yang tertidur pulas. Sapu inten mengejar keris condong campur. Maka terjadilah pertempuran hebat, namun tidak lama. Ternyata kekuatan condong campur jauh mengungguli keampuhan sapu inten. Keris milik Empu Jigja lantas kembali ke warangkanya dengan sejumlah cacat pada 2 luk di ujungnya. Melihat kejadian itu, Empu Supa melepas Kiai Sengkelat dari warangkanya. Sengkelat melesat mengejar condong campur. Terjadilah pertempuran hebat. Kedua keris pusaka itu saling tikam. Suaranya berdentam bagai pukulan pandai di pesalen. Tapi condong campur bukan lawan yang tangguh untuk Sengkelat. Keris itu lantas melarikan diri dan kembali ke gandada gedung pusaka. Pasca kejadian itu, wabah penyakit yang melanda Majapahit hilang. Bahkan sang permaisuri sembuh dari sakitnya. Setelah mengetahui hilangnya wabah dan kesembuhan permaisuri, bertepatan dengan jadwal piket Empu Supa dan Empu Jigja,
Keduanya lantas diberi hadiah oleh raja. Keduanya pulang ke rumah masing-masing. Keris condong campur jadi teluh braja lintang kemukus. Dikisahkan dalam Babat Demak, setiap hari Soma alias Senin, Sang Prabu memiliki kebiasaan membersihkan semua pusaka kerajaan. Secara pribadi, penguasa Majapahit melakukannya sendiri, sebab Sang Nata memang memiliki kegemaran dan paham dengan kualitas tosan, sebagaimana dikisahkan sebelumnya. Setelah selesai menunaikan tugas jadwal piket di Gedung Kaputren, begitu Empu Cikjo mengetahui keris sapu inten miliknya Cacat Walu, dan Empu Supo menceritakan semua yang terjadi malam itu. Atas saran Empu Cikjo, secepatnya Empu Supo kembali ke Tuban. Jangan sampai keris sengkelat nantinya diminta Sang Nata yang sangat paham dengan kualitas pusaka. Sementara Empu Cikjo setelah mengetahui cacat sapu inten tidak mungkin diperbaiki, lantas dengan berat hati dua lu yang rusak akibat gempuran keris condong campur kemudian diamputasi alias dipotong, sehingga keris sapu inten menjadi luk 11 hingga saat ini. Kalau semula auranya memiliki kedekatan dengan para kesatria dan penggawa kerajaan, setelah dipotong menjadi 11, luk keris ini lebih cocok sebagai pusaka para saudagar dan mereka yang memiliki usaha berniaga. Kembali pada Sang Prabu Brawijaya yang sedang menimang berbagai pusaka di Gandaka Prabayaksa, begitu giliran menarik keris condong campur dari warangkanya, Sang Nata sontak terkejut bercampur heran. Ternyata keris condong campur patah satu luk di bagian ujungnya. Selain itu, berbagai cacat seperti terkena gosokan gerinda dan kikir nyaris menyebar di seluruh bilah hingga memudarkan keelokan pamornya. Bisa dibayangkan betapa sedihnya perasaan Sang Nata begitu melihat keadaan keris pusaka yang menjadi simbol kejayaan kerajaan dalam keadaan rusak, sehingga memunculkan banyak tafsir bagaimana nasib kerajaan Majapahit selanjutnya. Oleh sebab itu, kemudian diperintahkan Bupati Dalem Gajah Permada untuk mengundang para empu kerajaan, yaitu Empu Supatria dan Empu Supagati agar datang ke istana. Atas titah Sang Nata, kedua empu misuhur itu diberi tugas untuk membangun kembali keris condong campur agar kembali utuh seperti sedia kala. Walau dengan berat hati, kedua empu itu menjalankan titah rajanya. Sebab dalam hati keduanya sangat paham dengan firasat atas kejadian yang telah dialami oleh kedua anak mereka sewaktu menggantikannya tugas jaga Kaputren. Dengan disertai Sang Nata, kedua empu itu pun menuju ke Baslen kerajaan guna melaksanakan perintah Prabu Brawijaya. Perapian di Baslen telah dinyalakan, upacara kecil terkait dengan tata cara membangun keris pun telah selesai dilakukan. Bila keris condong campur dimasukkan dalam perapian, dibakar hingga menyala. Begitu nyala bilah merata, Empu Supatria kemudian menjapitnya dan meletakkannya di atas paron untuk ditempa. Begitu ayunan palu Empu Supagati mengarah ke badan bilah yang merah membara, tiba-tiba keris condong campur melesat ke angkasa bersamaan dengan suara gemuruh. Wujud keris condong campur berubah menjadi semacam teluh braja yang menyatu dengan lintang kemukus. Bersamaan dengan hilangnya wujud keris condong campur, terdengar suara sebagaimana ditulis dalam Babat Demak.
Sang Prabu Brawijaya, pemaden ngati-ngati, sira mitenah marang wang manira darma nglakoni iya pratandha iki dadi rusak negaramu ya sira tutukana gawea keris kang becik ngupaya keris siji dapur sastra. Oncatnya keris pusaka Majapahit Kiai Condong Campur dari paron penempaan di pesalen istana membuat runtuh perasaan Sang Nata. Cemas bercampur was-was menangkap isyarat semakin dekat keruntuhan kejayaan Siwa Buddha kian nyata. Sehingga pesan gaib dari keris Condong Campur yang memberi rekomendasi agar Prabu Brawijaya membuat bilah keris dapur sastra alias 1000 menjadi obsesi yang harus diwujudkan. Upaya yang kemudian dilakukan Sang Nata mengumpulkan semua empu tersohor di seluruh Majapahit. Semua empu keris sakti hadir di baslen istana, kecuali Empu Supa yang kabarnya sudah kembali ke Tuban dengan membawa keris sengkelat sesuai saran Empu Jigjo agar keris sengkelat tidak diminta Prabu Brawijaya. Ketidakhadiran Empu Supa mengundang kecurigaan Sang Nata yang kemudian memerintahkan Empu Supatria, ayah Empu Supa, untuk langsung menyusul anaknya ke Tuban. Bersamaan sejumlah pengawal Empu Supatria berangkat ke Tuban dengan tujuan menyusul anaknya agar ikut berkumpul di Majapahit guna membuat keris dapur 1000 sesuai dengan keinginan Sang Prabu. Sayangnya, sesampai di Tuban, ternyata Empu Supa sedang pergi mengikuti Sunan Kalijaga dalam upaya mencari hilangnya keris sengkelat yang dicuri maling Aguna Culuring, utusan Adipati Siung Laut Bupati Blambangan. Karena takut dianggap tidak mentaati perintah rajanya, Empu Supatria lalu meminta pada Rasawulan, istri Empu Supa, agar anaknya yang bernama Si Enom ikut serta ke Majapahit. Alasan pertama sebagai bukti kalau dirinya sudah sampai ke Tuban, sedangkan alasan kedua kalau Empu Supa sudah kembali biar langsung datang ke Majapahit untuk menjemput anaknya. Singkat cerita, Empu Supatria sudah sampai di Majapahit bersama pengawal dan cucunya Si Enom. Setelah menghaturkan semua laporan perjalanannya, Prabu Brawijaya agak kecewa. Tapi perhatiannya kemudian tertuju pada seorang bocah remaja tanggung yang ikut duduk berada di belakang Empu Supatria. "Siapa anak muda yang duduk di belakangmu, Empu Supatria?" tanya Sang Prabu. "Ini putra Empu Supa, cucu hamba Mahaprabu," jawab Empu Supatria yang khawatir. Pikirnya kalau cucunya akan menerima hukuman dari ketidakhadiran bapaknya di Majapahit. "Siapa nama mungkir?" tanya Sang Nata seraya meminta Si Enom agar mendekat dengan isyarat lambaian tangan. "Hamba biasa dipanggil Enom Mahaprabu, Supa Enom," jawab bocah lugu yang memancarkan cahaya sebagai sosok Linuwe. "Sepertinya kau sudah bisa membuat keris. Aku ingin bapakmu membuatkan keris dapur 1000. Karena bapakmu tidak hadir, apa kamu bisa membuatkan keris dapur 1000 untukku?" tanya Sang Prabu. Betapa terkejutnya hati Empu Supatria ketika mendengar jawaban cucunya yang menyanggupi permintaan Prabu Brawijaya, meski dengan syarat untuk mengumpulkan semua besi rongsok yang ada di Majapahit untuk dibawa ke pantai Tuban. Sebab Si Enom akan menempa pembuatan keris dapur 1000 di dalam laut. Jelas ini menghenyak pikiran semua yang hadir,
sebab teknik tempa para empu belum ada yang melakukan cara aneh seperti ini. Menempa besi menjadi pusaka di tengah laut, sesuatu yang muskil dilakukan Empu Sakti Mandraguna sekalipun, tapi akan dilakukan si Enom cucu Empu Supatria. Rahayu, Rahayu, Rahayu.